Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustuti Paulina dengan NIM 251012612020. Jadi, tahukah kamu apa itu anak usia dini? Jadi di video ini, saya ingin menjelasin apa itu anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga disebut sebagai masa emas atau golden age. A few moments later. Menurut National Association for the Education of Young Children, anak usia dini itu berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Yaitu masa ketika perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, dan agama itu berkembang sangat cepat dan saling berkaitan. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini. Perkembangan anak usia dini itu bersifat menyeluruh atau holistik, yang artinya setiap aspek perkembangan itu saling mempengaruhi. Adapun aspek tumbuh kembangnya itu meliputi karakteristik tumbuh kembangnya itu meliputi. Jadi yang pertama itu ada perkembangan fisik dan motorik. Nah, pertumbuhan tubuhnya itu mulai berkembang sangat cepat, seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan ototnya. Juga ada motorik kasarnya yang mulai berkembang pesat, seperti sudah bisa berlari, melompat, dan memanjat. Juga motorik halusnya yang mulai terkoordinasi melalui menggambar, memegang pensil, dan menyusun balok. Nah, anak itu sangat aktif dan membutuhkan banyak gerak. Nah, menurut Gesell, perkembangan fisik anak itu berlangsung secara bertahap sesuai dengan kematangan saraf dan ototnya. Imagination. Yang kedua, perkembangan kognitif, yang dimana anak masih berada pada tahap pra-operasional menurut John Piaget. Cara berpikirnya juga masih konkret, belum mampu berpikir secara abstrak, serta bersifat egosentris atau melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Anak juga belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Yang ketiga, ada perkembangan bahasa, yang dimana kosakatanya berkembang sangat cepat. Anak juga mulai mampu mengekspresikan perasaannya, keinginannya, dan ide. Dan juga sering bertanya, mengapa, apa, bagaimana, sebagai bentuk rasa ingin tahunya. Bahasa menjadi alat utamanya untuk berinteraksi sosial. Menurut Vygotsky, bahasa berperan penting dalam perkembangan berpikir anak. Yang keempat, perkembangan sosial emosional, yang dimana anak belajar mengenal emosi diri dan orang lain, juga mulai belajar berbagi, bekerja sama, dan bergiliran. Tetapi emosinya itu masih labil dan perlu bimbingan dari orang dewasa, dan sangat membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Dan yang terakhir dari karakteristik tumbuh kembang anak itu ada perkembangan moral, yang dimana
Anak mulai mengenal konsep benar salah melalui contoh, juga mulai meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Nilai moralnya berkembang melalui kebiasaan dan pembiasaan sehari-hari. Nah, menurut Kohlberg, perkembangan moral anak usia dini itu berada pada tahap awal, yaitu moral berdasarkan aturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara anak usia dini itu belajar? Anak usia dini itu belajar dengan cara yang unik dan berbeda dengan orang dewasa tentunya. Cara belajar mereka itu antara lain, yang pertama, belajar melalui kegiatan bermain. Bermain adalah cara belajar utama anak. Melalui belajar, anak dapat mengembangkan perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosionalnya. Bermain juga memberikan pengalaman yang berkesan dan sangat bermakna. Menurut Prebble, bermain adalah aktivitas yang sangat bermakna karena mengandung unsur belajar. Yang kedua, belajar melalui pengalaman langsung, yang dimana anak belajar dengan melihat, menyentuh, mencoba, dan merasakan. Pembelajaran juga harus bersifat konkret dan kontekstual. Anak itu aktif, bukan hanya menerima informasi. Yang ketiga, belajar dengan meniru. Anak meniru perilaku orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Teladan orang dewasa itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap anak. Yang keempat, belajar secara bertahap dan berulang. Anak membutuhkan pengulangan agar dapat memahami sesuatu. Nah, setiap anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Terakhir, belajar dalam lingkungan aman dan menyenangkan. Anak akan belajar secara optimal jika dia merasa aman secara emosional. Nah, hubungan positif antara guru dan orang tua itu sangat menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Menurut Maria Montessori, anak belajar paling baik dalam lingkungan yang mendukung kemandiriannya dan mendukung kebebasan yang terarah. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.